warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidus syuhur ja'ala syahrul Ramadan sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina amin. 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 Wa alimna bil ilmi amin. Alimna bit taqwa amin. Jamina bil afiyati ya amin. Pertama-tama marilah kita berucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sedang dan akan memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat berikan kekuatan melaksanakan ibadah, diantaranya yang syarat kita laksanakan setiap pada subuh, melaksanakan tadarus. Dan pada hari ini kita akan membahas sebagian daripada yang kita baca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita paduka yang mulia Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, juga pada semua umatnya termasuk kita menharap seterusnya. Bagaimana semua sehat? Alhamdulillah. Puasanya beres? Alhamdulillah. Harusnya beres? Alhamdulillah. Tarawihnya semangat? Alhamdulillah. Keluarganya semua bahagia? Amin. Amin. Ya, selanjutnya sebelum saya membahas apa yang akan disampaikan materi dan harus setelah selesai nanti disiapkan pertanyaannya. Untuk lebih detailnya kita dengarkan alunan bacaan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Wa
itu artinya tibil qulub itu artinya kita tibil qulub artinya tib itu dokter, qulub itu hati. Siapa sebenarnya dokter hati itu? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha, dokter hati dan yang bawa obatnya. Apa obat hati? Di antaranya obat hati itu adalah membaca Al-Qur'an. Tombo arti kan ada ya lagunya. Iku lima perkarana tapi siji maca Quran lan maknane. Jadi yang pertama baca Quran, yang mana diantaranya makanya Rasulullah sebut tibil qulub dokter hati. Yang kedua tadi adalah doa yang diberikan diijazahkan dari Kiai Hasyim Asy'ari kepada santri-santrinya waktu melawan Belanda yang Satun gitu ya. Jadi itu kalau dibaca oleh kita maka kita diselamatkan dari badai-badai musibah seperti yang ada sekarang corona. Siapa Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri NU. Tahun berapa NU berdiri? Tahun 1926. Di mana? Di Jawa, tepatnya ya di Tebuireng Jombang. Kiai Hasyim Asy'ari itu murid siapa? Murid Mbah Khalil. Mana Mbah Khalil itu yang di mana? Yang di Madura, yang kita suka jarah. Mbah Khalil, Mbah Hasyim itu punya anak. Siapa namanya? Wahid Hasyim. Jadi antaranya adalah Wahid Hasyim itu. Wahid Hasyim. Wahid Hasyim itu siapa? Menteri Agama zamannya Pak Karno. Wahid Hasyim itu punya anak. Siapa namanya? Abdurrahman Wahid yang jadi presiden itu. Salahuddin Wahid itu Sulah. Siapa Lili Wahid itu semua Wahid. Jadi Wahidnya satu. Jadi kita pun mau nomor Wahid. Amin. Itu mah silsilah NU saja, karena ada organisasi Islam Indonesia ini yang paling tua mah Sarekat Islam 1905 yang dipimpin oleh Haji Umar Said Djafar-Aminato, yang anggotanya diantaranya satu Kiai Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU 1926, yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Sarekat Dagang Islam yang jadi Muhammadiyah di Jogja tahun 1912, yang ketiga A. Hasan yang mendirikan Persis tahun 1911. Sebenarnya Persis Muhammadiyah NU itu Adi Lanceuk. Jadi Adi Lanceuk kan itu kedua sarua di pamadegan kahoyong penting mas sarua kebersamaan. Nah itu sekelumit tentang Islam di Indonesia. Nah, banyak ya. Ya kita ini berbicara mengenai Ramadan. Ramadan itu artinya asal kata dari Ramadan. Apa itu Ramadan? Artinya pembakaran. Apa? Pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa kita. Makanya waktu kita puasa panas badan karena pembakaran Ramadan. Dan puasa Ramadan itu sudah ditegaskan, dikuatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Apa itu surat Al-Baqarah? Artinya Baqarah itu sapi betina. Kenapa? Nanti lain kali kita baca mengenai sejarah sapi betina. Ini satu fokus saja kepada Ramadan ya. Nah, dibacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Kita beriman tidak? Beriman. Kalau ditanya apa iman itu? Benar-benar percaya. Kalau kesempurnaan iman, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dibenarkan di dalam hati, diucapkan di dalam lisan dan dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang nama iman. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah dikatakan yang namanya iman itu tasdiqul qalbi
bijami ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami syariah membenarkan hati atas segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Kutiba itu kataba itu artinya nulis. Kutiba itu ditulis. Setiap mau ditulis berarti undang-undang. Di dalamnya adalah diwajibkan. Alaikum kepada kamu sekalian, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu sekalian. Jadi kalau berbicara puasa, bukan kita saja umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa juga puasa, umat Nabi Isa juga puasa, Kanjeng Nabi Adam juga puasa, semua puasa, malah puasa dulu masih yang hari. Kita mah cuman siang saja, malamnya tidak. Umat Nabi Musa puasanya 40 hari, siang malam kuat tidak bisa. Tidak kuat. Dulu yang namanya puasa itu nggak boleh hubungan suami istri kalau malam hari. Nah, banyak sahabat yang kecolongan, akhirnya uhillat alaikumur rafah. Jadi silahkan kamu hubungan suami istri malam hari. Kalau siang nggak boleh. Gak boleh, makanya makruh kalau melaksanakan akad nikah bulan Ramadan. Kenapa? Bisin terkuat, kurang sunnah, akhirnya melaksanakan hubungan suami istri. Artinya melaksanakan hubungan suami istri itu harus puasa 2 bulan berturut atau mengasih makanan kepada 60 fakir. Bagaimana Ustaz? Saya nggak kuat, tapi saya nggak mau denda. Ada kata di dalam kitab, kalau kamu memang nggak kuat, batal dulu dengan makanan yang halal, minum dulu, makan dulu, terus hubungan suami itu tetap dosa karena melanggar, tetapi tidak didenda karena membatalkannya dengan makanan, bukan dengan hubungan suami. Paham? Alhamdulillah. Dapat ilmu. Alhamdulillah. Ya, dapat ilmu. Alhamdulillah ya. Jadi begitu. Yang selanjutnya apa? Supaya bagaimana kita puasa la'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa itu takwa, bintisalil awamirillahi wa jatinabin nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Di antara perintah Allah itu melaksanakan puasa Ramadan dan banyak yang lainnya. Apa yang dilarang? Ya banyak. Dilarang buka puasa belum waktunya, itu haram. Nah selanjutnya ayat yang lain ini mengatakan, ayat selanjutnya ayat ma'dudat, puasa itu beberapa bilangan yang terhitung. Kapan diwajibkan puasa? Harus tahu, puasa diwajibkan itu tahun kedua Hijriah. Tahun apa? Tahun kedua. Apa Hijriah itu? Hijrah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu kita ketahui beliau diangkat dari Nabi pada usia 40 dan usia beliau sampai 63 tahun. Di dalam 63 tahun ada 2 periode, ada periode Mekah, di Madinah. Beliau dakwah di Mekah dan di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Di Mekah belum ada wajiban puasa, hanya kewajiban sholat. Sholat pun diwajibkan tahun ke-10 kenabian. Pada Rasulullah usia 10 sebelumnya ada tragedi yang menyakitkan, yaitu 2 benteng Islam yang namanya Siti Khadijah sebagai istrinya dan Abu Talib sebagai uanya meninggal dunia, baru diisrokan di Mi'raj. Quran ini unik. Kalau Rajab yang dibaca Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil ilal masjidil datang mulut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sekarang bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
itulah Qurannya Pak. Kalau surat nikah ada lagi, tapi ya harus tahu ini surat buat nikah, ini buat hitanan, ini buat syukuran, ini buat yang meninggal, ada semua. Yang meninggal juga ada suratnya, surat apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 155, 156 ada. Nah, selanjutnya bagaimana paman kana minkum maridun, seandainya kamu sekalian sakit datang bulan puasa di awal safarin atau bepergian faidatun min ayamin ukhra, silakan Anda buka, tetapi harus ditebus puasa di bulan Syawal, hampir haji dan sebagainya. Walal ladina yunfiquna fi miskin, bagi orang yang tidak kuat karena sudah tua rentak 80 mungkin sakit tidak, lagi bepergian tidak, datang bulan tidak, silakan tidak puasa, tapi diganti dengan nasi fidyah. Itu ada kekinian, ada yang dulu. Kalau kekinian ini santai aja. Kalau kekinian itu adalah satu biaya hidup kita sehari semalam berapa? Saya mah 20.000, maka fidyah 20.000. Saya mah 100.000, berarti 100. Itu adalah fikih kekinian. Kalau fikih yang baku, satu mud, samudnya 1 liter. Jadi kalau kita tidak puasa 1 hari, 1 liter 8 os 10.000, ya itu. Jadi yang mana kita ambil? Mau yang kekinian silahkan, yang jadul juga silakan. Tapi kalau TV mau yang jadul, yang mau kekinian, udah kekinian. Kalau HP yang jadul kekinian. Kalau suami yang jadul kekinian. Ya boleh ya. Yang jadul aja. Sahur saja. Walalladzi mama tahu khairan bahwa, tapi itu tidak baku. Saya mah biar satu puasa 1 hari bayarnya tidak samud, mau 3 kilo silahkan, itu bagus. Terus ya lebih bagus. Wanta semua dalam kuntum ta'lamun. Tapi kalau sakit aja, sakit sedikit lah, atau bepergian yang dekat, ini bepergian itu ada ukurannya. Marhalatain 86 kilo. Saya pergi ke Jamika, Batak, tidak boleh. Ya untuk sementara ibu-ibu jeda aja gitu dulu. Nanti sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab,